Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita murojaah dulu sedikit ya, beberapa kaidah yang sudah kita pelajari, teman-teman sekalian, dan juga jangan lupa bagian i'robnya ya, yang dimana i'rob ini adalah buku petunjuk untuk bagaimana kita cara mengi'rob sebuah kata atau setiap komponen kata atau kalimat di dalam bahasa Arab, dan semuanya itu sudah tertuang di dalam ringkasan i'rob di kitab bagian i'robnya, dan juga sudah dilengkapi dengan apa namanya warna-warni. Baik, kita ulangi dulu nih apa yang perlu diperhatikan di dalam i'rob, yaitu pertama kita harus tahu dulu masalah sibul jumlah yang sudah dihafal, terus kemudian bagian mabni dan mu'rob. Ayo kita ulang dulu, ayo silakan. Dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua ya, mabni dan mu'rob. Ayo dari bagian mabni dulu, sebutkan ada 4 kelompoknya mabni. Silakan diingat-ingat lagi, diulang dulu. Mabni yang pertama apa? Yang sudah dihafal? Isim Ustaz. Isim. Oke, isim apa namanya yang mabni? Isim doi mau syaraf. Doe mau syarab, domir istifham mausul isyarah dzarab. Bagus, silahkan selanjutnya. Satu. Huruf. Huruf. Oke, huruf. Yang kedua, selanjutnya. Fi'il maldi. Fi'il madi, bagus. Fi'il amr. Fi'il amr. Oke, alhamdulillah. Berarti yang mu'rob ada dua, silakan sebutkan. Isim selain doi mau syaraf dan juga fi'il mudhari. Oke, isim selain doi musyarab dan fi'il mudhoreh. Di dalam fi'il mudhoreh itu ada bagian yang mabni. Sebutkan siapa saja mabni dalam fi'il mudhoreh. Hunna sama Hunna dan antunna. Oke, hunna dan antunna itu satu ya, harus tahu dulu tuh. Terus kemudian ada namanya mubtada dan khobar. Asalnya mubtada itu harus, semua mubtada dan khobar itu kan wajib rofa atau marfu, dan mubtadanya itu wajib al-ma'rifah, dan khobarnya asalnya yaitu wajib nakiro. Nah, kalau kita sudah masuk di situ, teman-teman sekalian, terus kemudian bagian timbangan ya, dan ingat timbangan ini kita harus tahu susunannya dan juga kata kuncinya. Kalau kita lihat itu pertama kan ada fi'il madi ya, terus kemudian fi'il mudhore, terus kemudian isi masdar. Kalau isi masdar itu kan kalau diterjemahkan tanpa meh, memakan jadi makan. Isim fa'il yaitu kalau diterjemahkan berawalan kata yang atau terkadang juga yang me. Terus kemudian ada isim maf'ul yang di fiil amr lah, fiil nahi jangan, terus kemudian isim zaman dan isim makan ini tempat atau alat. Dan semua posisi tersebut bisa kita gunakan menggunakan aplikasi yang kemarin ya, sudah kita bagikan tutorialnya. Jadi satu kata itu sudah lengkap dengan isimnya, fiilnya, domirnya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk di pertemuan ke-6 nih, dan mohon maaf sebelumnya kemarin sempat kurang sehat 4-5 hari ya, dan suara ini masih belum 100% pulih, tapi insya Allah masih bisa untuk mengajar. Kita lihat sebelum kita mulai ya, kaidah 8. Kita lihat kaidah 8 adalah i'rob isim. Harus tahu dulu nih, isim itu kan i'robnya atau perubahannya ada 3 ya. Oke, kita lihat nih. I'rob isim ada 3. Yang pertama adalah rofa atau marfu. Ini asalnya. Yang dimana sudah ada ya, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Terus kemudian yang kedua adalah nasab. Yang ketiga adalah jer. Yang dimana i'rob. Terus kemudian yang kedua, ini kan bagian mu'rob ya. Dan yang kedua adalah i'rob fi'il mudhari juga ada 3. Di halaman keberapa? Halaman ke-6 di buku teorinya. Apa 3 i'robnya mudhari, yaitu rofa, nasab, dan juga jazm. Oke, kita lihat nih di buku panduan i'rob. Kita lihat panduan buku i'rob. Jadi i'rob ini kita lihat yang tidak dari isim dulu ya. Dari isim, i'rob itu kan ada 3. Kan i'rob itu asalnya 4, yaitu rofa, nasab, jer, dan jazm. Di dalam isim yang tidak ada i'robnya itu jazm. Satu ya. Kenapa? Karena memang jazm itu hanya diterima oleh siapa? Fi'il mudhore. Gitu ya. Terus kemudian maaf, isim tadi ya. Yang kedua adalah fi'il mudhore. Fi'il mudhore juga i'robnya ada 3. Di antara 4 i'rob dia tidak terjerkan ya. Kenapa jer? Karena jer itu hanya berlaku kepada isim saja. Ini dulu nih, kalau kita sudah pahami tentang kaidah ini, setelah kita menghafal beberapa kaidah, kita lanjut lagi.
Kita lanjut ya. Terus kemudian isimnya, kita fokus lagi ke isim. Ingat, isim itu nanti ada dua bagian yang isim yang unik, yaitu ada namanya isim yang berakhiran fathah alif, dan juga ada yang namanya isim yang berakhiran kasroh ya. Kalau isim yang berakhiran fathah alif, namanya isim makosur. Harus tahu nih istilahnya nih, nanti akan ada sesi hafalannya nih. Jadi isim maksur itu adalah kalau isim tersebut berakhiran alif dan fathah. Contoh al-fatah gitu ya. Al-fatah. Terus kemudian ada namanya isim manqus, nakis. Kapan itu terjadi? Kalau dia kata kunci adalah kasro ya. Seperti apa? Dari kata kodi. Oke. Kita lihat kaidahnya nih. Ini harus dihafal nanti kaidahnya. Kaidahnya adalah untuk isim manqus ya, selamanya muqaddaroh. Selamanya apa? Kalau nanti di i'rab selamanya muqaddaroh alal atas alif. Makanya nanti kalau di i'rabkan apakah dia rofa atau marfu atau mansub atau majrur, maka dia kalau di i'rab bagaimana? Muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriya at-ta'azzur. Artinya apa? Muqaddaroh atas alif. Ya, ada muqaddar karena ada alifnya ya. Maksudnya di sini kan ada alifnya, alif bengkoknya. Kenapa dikatakan muqaddaro? Karena memang asalnya alif itu kan tidak bisa diharokatkan ya. Alal alif mana amin zuhuriha, mana terlarang dari zohirnya. Kenapa? Karena ta'adzur, karena ada uzurnya. Apa tadi uzurnya? Karena memang asalnya alif itu tidak bisa diharokatkan. Terus kemudian teman-teman sekalian, ada namanya isim mankus. Apa tadi kata kuncinya mankus? Kata kunci Kasroh. kasro ya. Nah, begitu tuh harus tahu kata kuncinya tuh. Terus kemudian asalnya kan muqaddaro, tetapi ketika dia mansub, maka dia dibaca apa? Zohir jika mansub. Yang mana itu? Kita kembali pada petunjuk i'rab. Nah, kita isim ya, isim nih. Nah, kita lihat kalau isi maksur ya, isi maksur dulu tadi yang fathah alif, kalau dia rofa atau marfu maka tetap dibaca marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana amil zuhuri at-ta'azzur. Berarti didomahkan dan alamat domahnya atau rofaknya domah muqaddaroh alal alif atas alif mana amil zuhuriya at-ta'azzur. Terlarang dari zohirnya nampaknya. Kenapa? Karena ada apa? Karena uzur. Ketika dia nasab ya, nih yang makosor dulu. Al-fatah, maka sama juga i'robnya seperti tadi di rofa. Dan juga ketika di jer juga sama juga i'robnya. Nih. Tetapi kalau kita lihat dia bagian adalah mankus. Mankus ya, kan asalnya kan muqaddarah. Ketika dia mansub, kita lihat lagi nih buku panduan i'robnya. Ketika dia mansub kan kalau kita lihat ya dari rofa dulu nih. Nih al-qadi ketika dia rofa maka marfu alamatu rafi dhammatu muqaddar alal li'annau ismul manqus, bisa juga sama ya. Terus kemudian ketika nasab. Nih nasab al-qadiyah berarti mansubun secara zahir ya. Wa alamatun nasbi fathatun zahir tu ala akhirih, dan ketika dia jar maka kembali kepada apa? Muqaddarah. Oke. Di sini nanti ada panduannya, teman-teman sekalian. Terus kemudian kita lanjut di bagian fiil mudhari yang kemarin sudah kita bahas. Ingat, di dalam fiil mudhari ada namanya apa? Af'alul khomsa. Af'al itu jama daripada fiil ya. Berarti fiil-fiil yang khomsa. Khomsa artinya apa? 5. Oke, berarti syibul jumlah nih af'alul khomsa. Oke. Al-ma'rifah berarti. Oke. Al-ma'rifah af'alu al-af'alu al-ma'rifah al-khamsah atau al-ma'rifah yang seimbang ya. Nah, ingat kata kuncinya nih. Jadi al-af'al khamsah sebuah fi'il mudhari yang kalau domirnya huma, hum, antuma, antum, anti. Ini saja dulu nih. Ini ya. Oke, ingat huma, hum, antuma, antum, anti. Itu ya. Huma kan ada dua ya. Huma laki-laki dan huma perempuan. Hum cuma laki-laki. Antuma ada berapa ini? Ada dua. 2. Antuma laki-laki dan antuma perempuan. Antum laki-laki ya. Karena kalau perempuan antum sama anti perempuan.
Berarti dari 5 ini ketika dilebarkan lagi menjadi 7 ya, karena humanya terbagi menjadi 2 dan antuma menjadi 2. Tapi sederhananya kalau kita sudah mengingat ini huma hum, antuma antum, anti gitu ya. Nah, kita lihat nih ketika dia mendapatkan huruf ilah. Kita lihat muqaddaro ya. Jadi cara mengirobnya juga muqaddaro. Ada 3 nih. Ingat kata kuncinya ada namanya fathah alif, ada kasro ya, dan domah waw. Kalau diisimkan hanya 2 ya, yaitu apa tadi? Fathah alif. Ingat kalau fathah alif dalam isim namanya apa? Isim harus tahu tuh istilahnya. Kalau fathah alif dalam isim namanya apa? Isim Man, man, Maksuro. maksur, maksur, harus tahu tuh. Kalau kasro ya, ayo mangkus, mangkus. Oke, harus tahu nih. Nanti nih istilah harus dihafal nih. Karena kalau tidak tahu istilah berarti pasti ketahuan tidak lancar i'rab. Tetapi ada kelebihan di fiil mudhari yaitu ada namanya domah waw ya. Domah waw. Jadi ada 3 bentuk ilah atau huruf ilahnya ya. Ada fathah alif yang di isim juga ada kasro ya di isim juga ada, tetapi ada yang tidak ada di dalam isim yaitu domah waw. Contoh nih kita lihat ya. Kita lihat di i'rab fiil mudhari. Nah, fiil mudhari ya. Nih, ada 3 ya. Seperti fathah alif yas'ah. Terus kemudian kalau kasro ya seperti yamshi, masa yamsi. Terus kemudian doma ya. Doma alif. Oke, doma alif seperti yada'u dari kata da'a yada'u. 3 ya. Oke, 3. Kita lihat lagi nih kaidah-kaidahnya. Ketika fathah alif selamanya muqaddaro atas alif sama kaidahnya seperti di isim ya. Semuanya muqaddaro atas alif. Kalau dia kasro ya, maka dia zohir jika mansub. Sama juga kaidahnya seperti di isim ya. Yang isim apa tadi? Isim mankus. Kalau isim mankus, kalau dia mansub, maka dia zohir. Sama juga dalam fi'il mudhari ya. Nih. Terus kemudian, tapi ditambahkan nih, huruf ilahnya dibuang ketika dia majazum. Maka kalau diirobkan biharfin harfun illa harfun illati. Gitu ya. Doma waw. Zohir jika mansub. Nah, berarti sama kaidahnya seperti kasro ya. Dan juga ilahnya dibuang ketika majazum dengan cara mengirob biharfin harful illati. Sama kaidahnya berarti kasro ya dan doma waw ini kaidahnya sama. Oke, ini pengantar dulu nih. Pengantar dulu, pengantar. Berarti kalau kita lihat ya, ini contoh ya dari marfu dulu nih. Ini marfu ya. Kalau fil marfu bagaimana? Kalau yas'a kan bagian fathah alif ini kan selamanya muqaddaro ya. Kita lewatkan saja nih. Berarti yamshi sama yada'u yamshi kalau marfu. Fi'lun mudhari'un marfun wa alamat rafi dhammatu muqaddaratu 'alal ya mana min zuhuri as-siqal. Artinya apa? Fi'il mudhari dirofakan atau dimarfukan. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah 'alal ya karena ya-nya di sini. Mana min zuhuriha karena apa? Terhalang atau terlarang dari zohirnya. Kenapa? Asikol. Asikol artinya apa? berat, Berat. Oke. Sama juga da'a yada'u ketika rofa maka sama i'robnya. Jadi sama ya antara yamshi sama yada'u atau kasro ya dan doma waw. Ketika dia mansub, maka kalau diirobkan zohir ya. Nih, an yamshia. Berarti fi'il mudhari' mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhiri. Sama juga fi'il mudhari' mansubun wa alamatu raf'ihi fathatun zahiratun ala akhirih. Sama ya. Sama juga ketika dia majzum. Majzum nih. Kita lihat i'rabnya majzum sama juga gitu ya. Yaitu fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmi biharfin harful illati. Sama juga. Dan ingat kita lihat af'al khomsah ada 5 tadi apa saja domirnya af'al khomsah? Ayo. hum, Urutannya tuh dari urutan kan huwa huma ya huma huma. Urutan tuh pertama huma Rumah, terus huma, hum,
Hum. Antuma, antum Antuma. anti. Antum anti. Nah, ini kalau sudah dapat di sini nih, insya Allah mudah, gitu ya. Oke, maka kita lihat ya, kan dari 5 ini ada 7 ya, karena humanya berkembang menjadi 2, huma antara laki-laki dan perempuan dan antuma antara laki-laki dan perempuan. Berarti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini paling penting nih. Kalau kita tidak sampai khotam di pintu ini, maka i'rab itu pasti akan kandas. Oke, daripada bingung, kita langsung praktek lagi. Dan ingat, cara praktek kita, yaitu kita terjemahkan dulu, terjemahkan, diharokatkan, setelah itu baru nanti kita mengi'robkan. Ayo, faslun. Faslun ini berarti dia nakiro ya. Bagaimana? Berarti dia sebagai apa? Kabar. Sebagai khobar. Karena kan al-ma'rifah wajib mubtada wajib al-ma'rifah, khobarnya wajib nakiro. Karena dia sudah nakiro, berarti khobar berarti mubtadanya yang mana? Dikira-kirakan mubtadanya? Hada. Hadza. Hadza ini dia rofa ya. Tapi kenapa dia tidak dibaca rofa? Karena Mabni. oke. Mabani. Oke, kita lanjut ya. Ayo langsung saja wawunya. Wawunya apa ini? Waw ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah. Oke, karena dia apa? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Awal kalimat. Oke, kita langsung saja. Wow. Bagaimana kaidahnya? Masih ingat kaidah sebelumnya? Setiap waw ibtidaiyah, maka kata setelahnya pasti apa? Ada. Mubtada. Oke, berarti kalau mubtada, ingat kaidahnya mubtada al-ma'rifah, khobarnya apa? Mubtada khobar pasti apa dibaca marfu. Berarti Tinjau. al-istinja. Oke, sudah mulai kita main isi sorof. Teman-teman sekalian, ayo dari akun yang bernama Muhammad Abdullah al-Istinja dari wasan apa? Ayo. Istanja'a. Yastanji'u. Terus Inja'un. istinja berarti masuk ke mana tuh? Pintu apa? Masdar ya? Masdar. Masdar. Berarti istaf'ala ya staf'ilu ya. Kalau tidak yakin nanti bisa lihat ya. Oke. Lanjut. Kata selanjutnya yaitu masih tentang, jadi sudah per orang ya. Oke, langsung saja masih akun yang bernama Abdullah Muhammad Abdullah itu per tiga kata. Ayo, wajib, Wajibun. wajibun sebagai apa? Apa? Khobar. Oke, khobar ya. Oke. Wajibun. Oke, kita lanjut. Langsung saja sibul jumlah deh. Ayo. Minal bauli jar majrur. Minal bauli jar majrur. Oke, langsung saja. Oke, terima kasih. Langsung saja. Ayo dari Ibu Endang Sitiasi ada Ibu? Ada. Oke, ada ya, insya Allah ya. Oke, sambil dibimbing. Ini pada Sambil ini sepuh semua nih ya, sebenarnya sepuh semua. Ayo Bu, silakan. Wow, wownya apa nih? Wow, atof bagus. Atof setelah atof berarti goit namanya apa? Mubtada. Wownya apa nih? Oh. Atau Ustaz. Oke, ma'atufnya berarti kan butuh ma'atuf alai atau mengikuti harokatnya. Ma'atuf alainya kembali kepada siapa? Kembali ke istinja. Al istinja, yakin nih. Ayo, yang lain silakan. Minal baul kan Iya. berarti kan baul kan kasro ya, berarti dia dibaca kasro tuh wal goit. Oke. Ayo sama-sama kita terjemahkan dulu. Goit artinya apa goit? Buang air besar. Buang air besar Ustaz. Iya benar ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian goit itu kan dari kata goto. Nggak kuat air besar. Goit itu asalnya kan adalah arti tempat yang rendah ya. Karena menurut zaman dahulu itu tempat rendah itu ya di tempat untuk apa? Tempat buang air besar. Oke. Ayo lanjut masih Ibu Endang, silakan. Wownya wow apa ini? Wow ataf Ustaz. Oke, wow ataf nih yakin. Ayo. Minal bauli wal qaiti wal afdoli. Iya Ustaz. Kalau kita lihat ya, berarti afdol dibaca apa? Wal afdolu ya. Afdolu berarti tidak sinkron nih. Ayo kemana nih? Oke.
Tapi memang di sini ada perbedaan perbedaan pandangannya. Tapi di sini yang lebih kuat dari beberapa sumber itu, wow ini istinaf. Jadi habis di sini dulu nih. Oke, dan afdolu ini wal afdolu. Kalau kita baca afdolu ya, Ya Ustaz. silakan. Oke, lanjut saja. Masih Ibu Siti yang dua kali lagi. Ayo, kata yang pertama, kata selanjutnya, ayo. Harfun An, an. oke, apa gimana sifatnya? Atau Itu menasabkan fi'il Ustaz. oke, nah ketemu nih. Ayo, ketemu nih huruf ilah. Apa kodenya ini? Tadi yang kita pelajari yaitu yastanji. Oh, Berarti kodenya apa? Kasro. Kasroh ya. Ya, bagaimana kaidahnya? Kasro ya masih ingat? Kasro ya kalau dia rofa, i'robnya maka bagaimana? di fathah. Kalau dia rofa dulu nih marfu asalnya ya. Ya. Kalau marfu muqaddaro ya. Nah, Qadarah. kita lihat kembali nih, kita kembali dulu nih ya. Jadi kasro ya, kita baca kembali nih. Kasro ya, ini nih ya. Kasro yang untuk fi'il mudhari, kasro ya, dia dibaca zohir kalau dia apa? Mansub. Oke, asalnya kan dia huruf ilah tuh. Dan Ya juga Ustaz. dibuang huruf ilahnya ketika dia majzum. Berarti apa? Kalau dia rofa, kalau dia rofa, berarti dia apa? Muqaddaro ya. Ingat tuh, kalau dia rofa muqaddaro, tapi kalau dia mansub, kan di situ kan jadi mansub ya. Ya Ustaz. Karena di awal dengan huruf nasab berarti dia secara zohir ya. Ayo, berarti zohir berarti harus jelas kelihatan harokatnya ya. Berarti dari kata yastanji, karena di awal dengan huruf nasab, bagaimana kaidahnya kalau kasro ya ketika dia mansub berarti Fathah. fathah. Yastanji menjadi yastan dia. Oke. Ya. Ayo silakan langsung saja Ibu Ida. Nah, baru gabung nih. Ayo. Ayo langsung saja Ibu Ida. Ayo Ibu Bidan, Masya Allah ya. Ayo Bi Ahjar, Sibul Jumlah, Jar majrur. Majrur. Pertanyaannya nih ya. Ahjar ini kan memang asalnya dia Guerumun Soref ya. Guerumun Oh Soref iya, Ahjar. Oke. iya, iya, Apa iya. ciri-cirinya Ahjar Guerumun Soref? Nggak boleh bertanwin Iya. atau nggak boleh dikasroh kecuali ketambahan al. Oke, bagus. Nah, itu Boleh. dia tuh. Artinya kan asalnya kan memang dia tidak boleh tanwin dan juga kasro. Tetapi Iya. hukum itu tidak berlaku kalau dia berawalan al. Al. Maka kaidah mamnu minas sorof yaitu tidak boleh i'robnya tidak boleh tanwin dan juga kasro, maka itu tidak berlaku lagi. Oke, lanjut. Silakan masih Ibu Ida. Silakan kata selanjutnya. Cuma harfu atfin. Atfin berarti kata setelahnya Ma'tuf ma'tuf ke is istija. Itu yang bil is ihjari. sebentar nih, kan atau ma'tuf itu kan seimbang tuh. Ahjar ini isim atau fiil? Isim. 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 Oh iya iya iya. Iya. Ya Bukan, ya, bukan. ayo. Itu ya stanjia. Ya stanjia dan ya stanjia itu irobnya apa? Harokatnya? Nasab. Naso berarti asalnya atsba'ah yutsbi'u menjadi apa? It's bi'an. Yutsbi'ah gitu ya. Makanya itu harus mulai. Jadi memang kalau baca kitab itu memang harus berpikir dulu kan ya. Nah, Iya gitu. iya. Terkadang juga ya memang intinya begitu tuh. Kalau kita sudah punya kata seimbang, itu selesai perkaranya ya. Jadi berarti mudore ke mudore. Ayo. Iya. Naam. Oke, yutsbi'aha. Ayo langsung saja Bu Ida terakhir. Bilma'i. Oke, bilma'i terakhir. Oke, titik ya. Titik nih. Ayo silakan Iya. Ibu Ida diterjemahkan dulu. Diterjemahkan silakan. Wal Siapa yang tadi? istija'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu an yastanjiya bil ahjari summa yutsbi'aha bil ma'i. Bil ma'i. Sudah habis ya? Oke, silakan diterjemahkan. Siapa tadi? Iya, iya. Siapa yang menerjemahkan? Ayo, Ibu Bidan nih. Oke, Aduh, oke. ini baru gabung Peserta masih kita cuma kalsikat. satu ya, yang Ibu Bidan ya. Oke, silakan Ibu. Al-istinja'u Uh-uh. artinya itu apa ya Tat? Ayo, dan Bersuci bukan beristinja. ya? Oke, Istinja beristinja. ya. Oke. Beristinja wajib Uh-uh. dari
dari kencing dan BAB. Oke, BAB atau BAK ya? BAB sampai oh, sama ya. Oke, BAB besar ya. Oke, lanjut silakan. Wal afdolu, dan yang paling afdol an yastanjia apa itu? An Oke, an ini satu kata ya, jadi bisa ditambahkan kata tersebut atau bisa disesuaikan. Istanja, ya stanji itu kan beristinja dan lebih iya. afdol Suci. oke, beristinja kembali ya. Terus kemudian lanjut. Oh iya. Dengan Dari dengan batu, Oke, dengan batu. kemudian ya tak Atsba'a yutsbi'u oh itba. Nah, itba diikuti dengan air gitu ya Tat. iya diikuti dengan air ya. Berarti itu yang lebih afdol. Tapi nanti kita lihat nih. Ayo silakan Ibu Oh, langsung saja diirobkan per tiga kata. Nanti yang lain menyusul ya. Wow. Masih Ibu Ida. Wow. ya Harfun. Oke. harfu atfin Oke, mabniun wawunya ala ingat. fathi. Wawunya wow asal di awal. Oh iya, oh Oke. tidak iya Oh afan Tat. itu dia. Iya. Mabni ala. Mabniun ala fathi. Oke. Lanjut. Al istinja. Apa tadi nih posisinya? Marfu Oke. mubtadaun. Mubtadaun. Lanjut. Marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun ala akhirih. Oke. Lanjut. Wajibun. Wajibun khobarun Terus. marfu'un Lanjut. mabniun ala dhammi. Wa alamatu raf'ihi. Wa Ingat. alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Itu dia. Ayo langsung saja. Ayo tadi Ibu Senang sudah. Ayo langsung saja. Siapa lagi yang mau yang terbuka ininya? Ayo nih akun dari Jamaluddin ada ya? Ya, Ustaz. Oke, baru gabung lagi nih. Masya Allah. Ayo lanjut. Ayo buku Eropnya sudah ada panduannya. Ayo Min silakan. Min. Harfun jar. Oke, harfun jar. Ah, Mabni ala. Ingat kalau mabni mabni ala. mabni ala sukun. Oke, lanjut. Al-Bauli. Al-bauli majrur. Majrurun, oke, tinggal dibuka di isimnya majrur 1L ya. Bagaimana kodenya? Silakan tinggal diaplikasikan Majrur. 1L. Hmm, Nah, ya. Tinggal di isim 1L gitu ya. Jadi bagian majrur 1L. Selesai. Atau jer 1L silakan majrurun terus wa alamatul jar wa alamatul jarhi oke. kasratus sahirah ala akhirih. Nah, jadi sudah ada lengkap panduannya. Ayo satu lagi. Wow. Bagaimana wow? Wow. Harfum atop Oke, setelah atof apalagi mabani ma ma mabni ala fathah. alal fathi. Oke, ala fathiyah. Ala fathih. Nah, Oke, nah. jazakallahu khair. Oke, lanjut. Oke, langsung saja. Siapa lagi nih? Ayo dari akun yang bernama Muhammad Yusri Rizaldi. Ayo silakan. Na'am Oke. Ustaz. Oke, silakan Al-Ghaiti. Al-ghaiti uh, ma'tufun Oke. 1L ya. Berarti gampang tuh. Tinggal ma'tufun. majrur satu Oh, L. majrurun Ustaz. Iya, kan majrur Majrurun. ya karena kan mengikuti baul tadi ya. Oh ya. Nah. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Oke, lanjut wawunya lagi. Waw harfun mabniyun harfu atfin. Oke, harfun atfin. Mabniyun ala alal fathi. Oke. Oke, lanjut Al-Afdolu. Afdolu apa tadi situ ya? Ayo. Oh, habis nih. Oke, Al-afdalu. maaf. Abdul sini Oh, tadi di sini dianggap berarti waw sebagai tadi waw ibtidaiyah Ustaz ya. iya ibtidaiyah ya, habis ya. Berarti Afdol Oh ingat ya. bedanya setiap Waw. ibtidaiyah umumnya adalah apa? Al Mubtada. wawunya waw Mubtada. ibtidaiyah. Oke. Al-afdalu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Oke, lanjut saja. Terima kasih. Ayo langsung saja. Ayo, siapa lagi yang mencoba nih? Ayo, yang membuka ini. Ayo, Muhammad Sidki. Boleh mau coba? Oke, ayo silakan Ustadz Alif Pujianto. Ada?
Oke, kalau tidak ada kita kembalikan ke awal lagi ya. Ayo kita kembali kayak Muhammad Abdullah, silakan Ustaz. An, Ustaz. oke, An harfu nasbin oke, harfun nasbin ya. Ini wa oke, harfun nasbin. Kalau kita lihat di petunjuk i'rab, apa di situ ya? Annya bagaimana cara mengi'rab yang sempurna? An harfun nasbin wal masdari ya dan seterusnya. Oke. masdarin. Naam, lanjut selanjutnya. Yastanjiya Oke. fi'il mudhari'un Mm-mm. mansubun Mansubun. Ayo dilihat fi'il mudhari mansub bagaimana caranya? Fi'il mudhari mansub domir huwa ya. Berarti bagaimana caranya? wa alamatu nasbihi. Oke. Nah, kita lihat nih teman-teman sekalian sebentar ya. Kita lihat panduan i'rab di bagian fi'il mudhari bagian mansub. Kita lihat ya. Bagaimana cara mengi'rab kalau dia mansub ini majzum. Itu kan mansub dan domir huwa ya. Ini mansub domir huwa. Ini fi'lun mudhari'un mansubun bi. Bi ini disebabkan karena siapa? Tadi apa? Siapa yang menyebabkannya? Dia mansub karena An. dengan an. An. Nah, begitu tuh jadi bi an. Jadi nanti cara mengi'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bi an gitu ya. Jadi karena ada huruf an dan wa alamatu nasbi dan seterusnya. Oke. Apa Ustaz? Ini bukan masuk yang maksud Ustaz. Oke. Bukan Tidak, masuk yang maksud. karena untuk maksur ketika dia ingat kaidahnya tadi ya. Kalau dia maksur, kalau dia sudah mansub berarti tidak lagi pakai muqaddaro ya. Makanya dia tidak pakai lagi yang metode itu tadi. Karena kan asalnya kan yastanji. Kalau yastanji kan kembali kepada apanya? Kembali kepada muqaddaro. Ya, karena dia sudah mansub berarti dia menggunakan i'rab yang salim ya, yang selamat atau zahir. Gitu. Bukan. Dingapunten, maaf Ustaz, bukan pakai yang contoh an yamsia ini Ustaz. Anyansi maksudnya sama saja. Coba kita lihat. Coba kita An lihat ya. yamsia yang maksud Ustaz. Maksur. Oke, coba kita lihat yamsia ya. Oke, silakan. Fi'il mudhari'un Oke. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Oke, baik. Oh, berarti bisa dua-duanya ya. Nah, oke. Nah, karena dia asalnya di huruf ilah. Oke, nah, oke, barakallahu fikum. Oke, silakan lanjut. Nah, ini nih kemarin kan kita waktu di jilid 2 sisi 1 kan ada namanya apa? Ada namanya masdar, apa namanya? Masdar muawwal atau Awal. apa itu masdar muawwal? Nah, ini dia nih teman-teman sekalian. Jadi masdar muawwal adalah sebuah fiil. Ini kan fiil mudhari nih. Fiil mudhari yang beramil sebagai isim. Kenapa? Nah, itu ya. Kenapa? Karena di sini dia terfathahkan ya. Karena kan asalnya sesuatu yang fathah itu apa? Maf'ul bi ya. Iya. Nah, makanya inilah namanya apa? Fiil mudhari yang dia fiil yang beramil sebagai isim, yaitu apa? Sebagai masdarnya, namanya disebut dengan masdar muawwal. Karena tadi ini afdolu adalah mubtada, berarti khobarnya yang mana? Khobarnya ini dia nih. An yastan dia. Namanya khobarnya masdar muawwal. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Di halaman kembali lagi di jilid 2 sesi 1 ya. Yang menjadi khobar nakiro al-ma'rifah. Nah, kita lihat teman-teman sekalian di halaman berapa itu? Di halaman 12 ya. Kita lihat nih, yang menjadi khobar al-ma'rifah nakiro syibul jumlah fi'liyah, jumlah ibtidaiyah, masdar muawwal yang menjadi khobar. Jadi masdar muawwal inilah yang namanya bisa menjadi apa? Khobarnya. Jadi ingat ya kaidahnya ya. Jadi masdar itu adalah sebuah fi'il mudhari yang dia beramil sebagai masdar. Kenapa? Karena itu tadi dari fi'il mudhari yang dinasobkan. Gitu ya. Semoga paham nih, nanti bisa diulang lagi. Makanya kalau kita hafal di sini nih ya, yang mubtada, khobar, muqaddam, mubtada, muakhor, ini insya Allah lebih memudahkan lagi baca kitab. Berarti an yastanji nanti caranya berarti fi'il wa fa'il. Fi mahalli rofi ya. Fi mahalli rofi adalah khobar. Oke, tapi nanti teman-teman sekalian. Ayo kita lanjut nih. Ayo masih akun yang bernama Muhammad Abdullah. Silakan Ustaz. Ayo kata selanjutnya bil ahjar. Langsung saja syibhul jumlah.
Sibhul jum'ah, sibhul jumlah, jar wal majrur. Oke, oh kita masuk ke i'rab ya. Oke, ayo langsung deh, langsung ke Ibu Ida lagi. Ayo silakan Ibu. Summa silakan. ثم حرف عطف مبني على الفتح Oke, selesai. Oke, lanjut. Yutsbi'aha, yutsbi'ah. يتبعها فعل Yutsbi. مضارع Mm-mm. eh Iya benar. Fi'il mudhari'un. فعل مبني على الفتح Mabni. Kenapa fi'il mudhari'? Apakah dia mabni? Oke, itu ingat kata maf'ulun kuncinya ya. adalah dari setelah atuf namanya apa? Ma'atuf ya. Ma'atufun. Wah, Oke. Setelah ma'atufun kata kuncinya gampang tuh fi'il mudhari' rof mansub satu L. Kalau sudah begini maaf satu L domir huwa. Gampang tuh. Kan dia mansub tuh ya. Mansub. iya. Iya. Oke, terus kemudian domir huwa. Tinggal dicari tuh. Mansub domir huwa. Lihat lagi tuh. Fi'il mudhari' mansub domir huwa. Nih. Wah, Oke. Silakan coba. Ayo. Mansub domir huwa. Ayo. Fi'lun mudhari'un. مضارع منصوب Bi. بأن An. Oke. Bi mana? Ayo. Karena apa? معطوف عليه Nah, أن bima atuf ala bisa juga tuh. Ayo. Terus kemudian. وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. Nah, begitu caranya ya. Jadi pakai kode nih. Kalau kodenya berarti asalnya tidak sulit, tapi kalau dikasihkan kode langsung apa? Langsung terkoneksi ya. Jadi itulah sesuatu yang tidak bisa kita hafal, itu bisa dibantu dengan menggunakan kode gitu ya. Ayo langsung saja Ibu. B masih akun yang sama, dua lagi B. في حرف جار مبني على الكسر لا محل Oh, له من Masya الإعراب. Allah, ditambahin ya. Itu nanti dijilid 3 ya. Oke lanjut. Alma'i, ayo. الماء آه، jadi Majrur. Majerurun. مجرور Coba tambahkan di majerurun bi. في Bibi. Bibi. Oh, ingat kalau dalam bahasa kalau i'rab itu kalau satu huruf itu disebutkan lengkapnya kalau Oh, a bi. alif ba Biba. gitu ya. Alba'u Alba Ba. gitu ya. Tapi nanti di nanti. alba'u Oke, majerun ya. Ayo lanjut. Berarti kodenya apa nih? Satu bagian majerur satu L ya. Ayo. Wa alamatu jarihi. wa alamatu jarihi kasratun zahiratun ala akhirih. Masya Allah. Kalau sudah begini, insya Allah i'rab ini udah khotam nih ya. Sudah bisa ajak debat nih. Oke, ayo lanjut. Oke, sekarang habis ya. Habis sesinya. Sekarang kita masuk di bagian selanjutnya. Ayo, wawnya ini waw apa ya? Ibtidaiyah. Oh, Iya. ibtidaiyah. Oke, waw ibtidaiyah, teman-teman sekalian. Lanjut, kata selanjutnya. Ya juzu. Oke, ya juzu. Ya juzu apa ini? Fil mudhari ya. Oke, fil mudhari. Fa'ilnya yang mana nih? Kalau ya juzu domirnya apa? Domir huwa. Huwanya kembali kepada siapa? Nanti akan kita cari masing-masing. Ayo. Oke, lanjut. Siro. Oke. Ayo an ya kotasi. Nasir. Oke, Oh. karena pakai amil an ya. Ingat apa namanya ini? Masdar Muawwal. Masdar muawwal. Masdar muawwal ini posisinya apa nih ya? Khobar. Khobar. Kalau khobar tandanya mana nih? Oke. Bukan ya. Ada dulu nih. Ya Fa'il. Oke. Bentuknya apa, Pak? Fa'il. Fa'il dari Fa'il. siapa nih? Ya juzu. Ya juzu. Gitu ya. Berarti mahalnya apa nih? Berarti mahalnya kan kalau fa'il itu apa kaidahnya? Fi'il, fa'il, marfu. Berarti ini mahalnya ya atau kedudukannya itu adalah apa? Marfu ya. Rafi. Gitu ya. Berarti kalau nanti diinikan ya diirobkan ya. Wal jumlatu aniyya qatasira fi mahalli raf'ihi fa'il gitu ya. Tapi nanti yang penting kan sudah dirasa-rasa dulu nih. Ayo lanjut langsung saja sibul jumlah ya. Alal ma'i. Terus kemudian aunya apa ini? Au. Au atof. Berarti matuf kembali kepada siapa? Alal ma'i.
Ma'atuf alainya ke alal ma ya. Dalam Alma. bentuk apa alal ma'inya? Berarti apa? Jar wal majrur. Pasti kelihatan tuh ya. Berarti Salah satu. Salah satu. ala talasa. Salah Asalnya satu. kan salasatin. Kenapa? Karena kan dia nakiroh. Tetapi dari kata salasatin dibaca menjadi salasati. Berarti ini menunjukkan apa? Salasati ahjar berarti pasti apa? Itu. Mudaf Mudhaf. mudaf ilaih. Oke, apa alasannya? Ayo masih ingat? Apa bagaimana cara membedakan ketika dia nakiro ketemu nakiro untuk naat manut mausuf sifat atau mudaf mudaf ilaih? Masih ingat tidak kaidahnya? Ayo, Dari jenisnya, jenisnya. Terus jenis isim. ayo, Sama isi. Adatnya sama. adatnya sama. Ayo, yang lain silakan. Belum 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 ini belum belum lebih detail. Ayo, kemarin bagaimana kaidahnya? Ketika nakiro ketemu nakiro gampang ya. Kalau nakiro Tidak ketemu nakiro ditanwin. paling gampangnya adalah isim yang pertama tidak boleh Tanwin. Tanwin. bertanwin. Kalau tidak bertanwin berarti pasti apa? Mudhof. Mudhaf. Iya, kaidah mudah pilih. Karena kalau dia manu atau masuk sifat, ya pasti kalau dia nakiro pasti dia Tanwin. ya gitu. Tanwin. Iya. Ahjarin sibul jumlah apa? Dof Mudhafun ilaih. Gila. Yunki. Oke, yunki berarti huruf ilah lagi nih. Apa kata kuncinya yunki huruf ilah? Kasro, Kasro. Ya. ya, Ya. kasro, ya. Ayo diulang lagi nih kaidahnya. Untuk kasro ya ketika rofa berarti apa? Muqaddaro ya. Oke, kalau dia mansub Fathah zahirah. zahiro ya, berarti an yanqiya ya atau an ko yunqiya. Kalau dia majzum, Aspun. Full ilah. nah harfun ilah ya Harfun. berarti dibuang ya-nya ya. Itu harus diulang-ulang terus tuh. Karena di situ menentukan karena biasanya orang terkecoh dalam i'rab itu ketika termasuk kemasukan huruf ilah. Karena ilah itu kan memang mengecoh ya. Berarti kalau ada yang gampang terkecoh atau gampang mengecoh orang berarti dia kemasukan huruf gitu ya. Oke, yunki berarti fi'il mudhore, terus kemudian lanjut teman-teman sekalian, bihinna syibul jumlah langsung saja. Jar majrur. Jar Jar majrur, majrur. oke. Terus kemudian al-mahal dibaca apa? Apa ya kira-kira ya? Idhofah. Ayo, al-mahal ini posisinya apa nih? Mahali. Al-mahali Asraf. kenapa? Kenapa mahali? Al-mahali. Oke lah, bukan ya Ustaz. Al-mahali. Al-mahallun. Oh, oke, bisa juga ya. Terus kemudian kalau saya kasihkan begini nih, yunki ini kan fi'il mudhore. Butuh fi'il mudhore atau fi'il butuh apa? Fa'il. 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 Fa'ilnya yang mana ya? Yunki berarti domirnya huwa. Huwa kembali kepada siapa nih? Ayo. Ya tadi Oke. Yunki domirnya huwa kembali apa? Oke. Oke, mustandi ya. Nanti di sini kalau kita lihat keterangannya, jadi istandi ya sanji mustandi ya. Terus berarti al-mahal ini apanya nih? al-mahali. Nasab man apa? Mansubnya Ulun benar, bih. maf'ulun bihinya. Ingat kaidahnya fi'il fa'il marfu, maf'ul bihi Mansub. mansub. Begitu tuh. Oke, Mahal. bina al-mahal. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ayo dibaca saja. Faidah. Haro, haro Dan mabni ya. Al-iktisar, ru. al-iktisar. Kenapa rofa marfu? Ayo. Fa'il. Sebagai fa'il. Oke, sebagai fa'il. Aroda ya. Aroda ini butuh fa'il. Ini kan fi'il nih. Fa'ilnya yang mana? Ayo. Failnya Ayo, fi'il yang mana nih? faidah apa? Ayo. Al-istinja. Ya, oke. Berarti al-iktisar masuk ke Maf'ulun bih. maf'ulun bihi-nya. Ayo, maf'ul bihi. Kaidah maf'ulun bihi berarti pasti dibaca Mansub. mansub. Gitu ya. Jadi memang ya begitulah baca kitab. Salah harokat, salah arti dan penempatan. Ayo lanjut. Ala ahadihima. Oke. Udah ya. Terus kemudian falma
Afdol. Afdolu. Oke. Afdol. Ayo silakan langsung saja Ibu yang tadi, mohon maaf yang bagian tadi yang Ibu Endang Siti Asih, silakan Ibu terjemahkan dulu waya jusu. Waya jusu boleh Boleh. berapa sama ya? Waya jusu boleh bersuci, Oke, baru beristinja. ya bersuci atau beristinja dengan air saja, Oke, Au- ingat an yaktasiro. Oke. atau dengan 3 buah batu, Yaktasiro artinya apa? Ayo. Mencukupkan. Mencukupkan, apalagi kosirnya apa sih? Maksur. Pendek. Mempendekkan, apalagi meringkaskan. Oke, Meringkas. mencukupkan banyak ya. Oke, berarti kalau terjemahkan ini kan failnya nih, berarti boleh boleh bersuci. oke, boleh mencukupkan ya, lebih tepatnya mencukupkan di sini ya. Dan boleh apa? Dan beristinja itu boleh mencukupkan saja dengan apa? Dengan Air. tangan air. Terus kemudian Dan atau dengan 3 buah batu. oke, Kalau saya diajarin Yunfi yang mungkin dibersihkan tempat najis. oke, bihin al mahal. Oke, tempat mahal. Ayo, mahal ini kembali kepada siapa? Tempat kotoran ya. Oke, lanjut. Faida aroda apabila hendak iktisoro memakai salah satu dari 2 cara. Oke, maaf sedikit. Ingat, Ya. aroda ini kan fiil dan fiil itu butuh fa'il. Berarti fiilnya dulu baru fa'ilnya, baru maf'ulnya. Dan apabila Hendak hendak apa nih fa'ilnya? Setelah fiil baru fa'il, fa'ilnya apa nih tadi? Mustanji. Oke, mustanja. Istinja. Berarti apabila hendak untuk beristinja. Oke. Terus Istinja. kemudian tinja al-iktisar tadi apa? mencukupkan ya tadi ya. Mencukupkannya. Oke, lanjut. Mencukupkannya dengan memakai salah satu dari 2 cara. Oke. Falma'u afdolu, maka makanya air lebih utama gitu. Oke, berarti ini memang sudah ada landasannya. Jadi memang asal muasalnya itu memang kalau kita lihat dari konteks-konteks hadis bahwa memang beristinja itu kan asalnya dulu ya, yaitu dengan apa itu? Pertama dengan batu dulu ya. Nih, jadi asalnya istinja itu memang di sini nih poinnya, yaitu bil ahjari tsumma yutbi'aha bil ma. Berarti memang asal istinja itu adalah dengan pertama bebatuan, yaitu 3 batu ya. 3 batu, kemudian lalu diikuti dengan apa? Air. Karena memang itu lebih bersih ya, lebih bersih. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat dari beberapa pakar fikih, al-ahjar ini kan berkembang maknanya bisa juga dengan tisu atau yang lain ya, benda-benda ahjar ini kan sebagai kiasan saja. Nah, terus kemudian ternyata dari beberapa tata cara maka falma'u afdol, maka kalau dengan air itu sudah mencukupi ya, dan juga itu lebih utama. Oke, langsung saja kita i'rab. Ayo, siapa lagi nih? Ayo. Oke, tadi Ibu Ida sudah. Ayo, langsung saja. Ayo, Ustadz Jamaluddin silakan. Wawnya silakan. Wow. Oh, ibtidaiyah. Wow ibtidaiyah silakan. Bagaimana menyerap wow harfun ibtidaiyah? Harfun ibtidaiyah. Terus mabniun mabni. Oke, ala mabni ala fathi. alal fatihah juzu. Nah, gampang ya. Ya juzu bil mudhari. Bagaimana? Kata kuncinya adalah apa? Domir huwa ya. Marfu domir huwa. Berarti Bil mudhari. Marfu'un. oke. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Terus Wa alamatu Raf'i. raf'i dhammah. ya dhammatun. Dhammatun shoira alal akhiri. Oke, al-akhiri an. Ayo, bagaimana tadi? An. An. Harfun nasbi. Alfun nasbin. Ada lagi tambahan? Masdar muawwal. Oke, belum. Jadi an itu kita lihat ada bukunya panduannya. Bagaimana an? Harfun nasbin wal masdarin ya. Atau bisa ditambahkan yang lain-lain. Oke. Lanjut.
Selanjutnya masih antum ya kota siro. Bagaimana? Fi'il mudhari Oke, fil mudhari kata kuncinya dulu nih. Berarti dia mansub ya. mansub Mansub. Terus kemudian domir huwa. Berarti huwa. baca tuh petunjuknya. Filun mudhari'un. Terus kemudian Mudhari mansubun wa alamatur oke, ada Walab. binya. Perhatikan kalau kita lihat fil mudhari mansubun ada binya mansubum bi'an bi anha gitu ya. Karena ada annya. Oke, terus kemudian wa alamatun nasbihi fathah fathatun harus jelas fathatun fathatun zahirah dohiratun alal akhir. alal akhirih. Begitu ya. Jadi memang harus jelas. Oke. Ayo lanjut lagi mungkin biar ini. Ayo ala. Bagaimana ala? Ala harfun jar Harfun jarin. Ingat harfun itu mabniun mabniun ala alal fathah alal fathih. Ayo yang lain. alal fathih Alal fathih. Ala fathah tidak mabninya. ala Ala ayo ala sukun ya. Karena kan ada alif tuh mati di sini ya. Ini adalah alif bengkok yang dimatikan ya. Oke. ala Ala. sukun. Oke. Lanjut al-ma'i silakan. Al-ma'i majrurun Oke, majrurun gampang tuh. Kalau sudah majrur kata kuncinya adalah satu L. Majrur satu L ya. Berarti majrurun wa alamatun wa alamatu jarrihi wa alamatul jarri kasrah kasratun shahirah alal akhiri. alal akhiri. Jadi harus lengkap dengan ininya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ayo, ini mudah ya. Sudah ada petunjuknya. Bisalah sati ahjar. Ini juga bisa. Coba Yunki. Ayo Yunki silakan. Siapa yang mau coba dari aku yang bernama R Amania ada? R Amania ada? Ada Ustaz. Oke, silakan R Amania. Oke, Yunki berarti kata kuncinya apa nih? Fil mudhari yang kasro ya ya. Kasro ya dan dia rofa marfu. Ayo silakan bisa kalau sudah dihafal silakan dipresentasikan, kalau tidak baca buku panduannya. Fil mudhari'un marfu'un kata kuncinya kasro ya. Berarti bagaimana silakan? Fil mudhari'un Wa alamat marfu'un. Oke. Wa alamatu raf'ihi. Oke. Tomatul muqaddar. Alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun Muqaddaratun alal ya'i. alal ya'i. Terus lanjut. Bihinna Anda bi masih harf kayaknya masih kurang ya. Muqaddaratun alal ya'i. Terus kemana perasaan ada tuh di fi'il mudhari bagian kasro marfu'un. Coba kita lihat ya, marfu'un. Terus mana amin zuhuriha at-ta'adzur. mana amin zuhuriha. Maaf. Marfu ya ini kok. Oh, mansub nih. Oke, gini ya. Berarti apa tadi kata kuncinya? Kasro ya ya. Berarti kalau di i'rabkan fi'il mudhari'un marfu'un wa alamat raf'i dhammatu muqaddar 'alal ya. Benar ya. Ada tambahannya tuh. Mana amin zuhuriha at-thiqal. Oke, berarti kalau terjemahkan nih, mana amil zuhur at-thiqal, bagaimana terjemahannya? Terlarang dari wujudnya adanya karena berat. Karena berat ya, at-thiqal karena berat. Oke, lanjut silakan. Al-mahalla, terus kemudian tidak ada lagi ya, ala ahadihima falmahu afdolu. Selesai. Oke. Itu saja teman-teman sekalian. Untuk pertemuan ke-6 ini belum ada tugas. Berarti pertemuan ke-6 ini sudah dianggap selesai untuk masalah panduan i'rab. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat, kan kita harus puasa dulu nih ya. Intinya di dalam bahasa Arab itu kan ada namanya mu'rab dan mabni. Kalau mabni apa saja silakan. Mabni Itu ada itu 4. Mabni. Terus Madi mabni. Oke. Amr mabni. Bagaimana cara mengirab mabni? Berarti jenisnya dulu ya. Fi'lun mudhari'un mabni. Kalau apa namanya? Fi'il amr mabni, apalagi? Domir, oke, dan seterusnya ya. Terus kemudian mabni lawan katanya adalah mu'rab. Mu'rab ada 2. Ayo apa itu?
Fi'il mudhari. Ismun mabni. Oke. Mudhari. Fi'il Isim mudhari sama mabni. fi'il mudhari ya. Oke. Kalau sudah begitu selesai insya Allah ya. Terus kemudian ini nanti yang paling penting nih setelah sudah menguasai itu kan panduannya sudah ada tuh ya. Sudah ada panduannya teman-teman sekalian untuk mengirob dan yang paling utama untuk dihafal untuk mengirob itu ini halaman 2 bagian bagian apa namanya di bagian di mu'rob saja. Kalau kita sudah menghafal nanti ada sesinya tuh ya untuk mu'rob, rofa, nasab dan jer, terus kemudian fil mudhari juga rofa, nasab dan jazm atau majzum. Oke, teman-teman sekalian, berarti insya Allah mulai pertemuan ke-6 ini sudah dianggap untuk teori i'rob sudah selesai. Berarti ke depannya berarti lebih banyak intens ke i'rob dan semuanya siap-siap ya nanti pesertanya untuk pertemuan selanjutnya setiap peserta 10 kata 10 kata gitu ya. 10 kata 10 kata untuk mengi'rob berarti yang selalu mute nanti tuh harus dapat konsekuensinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya silahkan. Dan bagaimana? Sudah mudah untuk i'rob ya? Kalau sudah ada panduannya ya. Ya, Insya insya Allah. Allah. Nah, oke, apalagi kan Iya, sudah mengetahui bagian. itu kaidahnya. Dan memang nanti adalah target kita setelah itu adalah apa? Kita wajib nanti menghafal nanti ada metodenya ya. Yaitu tentang di halaman 1 bagian i'rob. Yaitu kita harus tahu yang merofakkan itu ada sab'ah, yang menasobkan itu ada 15 dan seterusnya ya. Nanti ada metode bagaimana menghafal. Kalau sudah menghafal ini, berarti kalau seperti contoh nih. Contoh, fa'il pasti apa? Mar, Marfu. ulbi pasti Mansub. mansub begitu ya. Kalau sudah menguasai itu dan sudah dihafal ini, masalah i'rob itu insya Allah akurasinya luar biasa. Yang dimana teman-teman sekalian, antum telah membuktikan dulu kita mempelajari i'rob itu butuh lama ya, butuh lama. Tapi kalau kita sudah memiliki yang namanya metode, karena metode itu adalah sebuah pembelajaran yang umumnya ditempuh lama itu mempersingkat lama tersebut. Tetapi konsekuensinya adalah ketika kita menemukan metode yang lebih cepat, kata kuncinya adalah harus sering-sering apa? Latihan. Dan memang kami sebagai pembimbing, tugas kami adalah hanya membimbing. Untuk kelancaran atau yang lain itu kembalikan kepada antum masing-masing. Alhamdulillah teman-teman sekalian, terima kasih waktunya. Berarti sisa 3 pertemuan lagi selesai ya. Masih ada beberapa yang dihafal dan untuk pertemuan ke-6 ini tidak ada hafalan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dan saya izin untuk mematikan rekamannya dan izin saya untuk menguploadnya ya. Oke, berarti nanti yang kanas-kanas i'robnya ini kelihatan, oh ini nih. Oke.